بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hari ini kita mengambil dari kitab Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Al-Hafidz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, terkenal dengan Ibn Hajar. Kitab hadis yang diambil adalah dari bab dalam Sahih Bukhari, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adkhalahu fasiha jannatih. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Bab sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah di dunia, kun fid dunya ka'annaka, seakan-akan engkau gharibun, orang yang asing. Hadatsana Ali qala Imam Al-Bukhari hadatsana Ali bin Abdullah qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah qala hadatsana Muhammad bin Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman Abul Munzir At-Tufawi an Sulaiman Al-A'mash, dari Sulaiman Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, laqabnya Al-A'mash. Qala hadatsani Mujahid, dia berkata telah menceritakan kepada aku Mujahid an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Akhadha arti aslinya adalah mengambil, tapi juga bisa diartikan memegang. Rasulullah memegang sallallahu alaihi wasallam bimankibi, pundakku, faqala, kemudian beliau bersabda, kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka, seakan-akan engkau gharibun, orang yang asing, aw abiru sabilin, atau orang yang melewati suatu jalan, orang yang sedang melewati perjalanan. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar dahulu mengatakan, idza amsaita, jika engkau berada di waktu sore, fala tantazir, maka janganlah engkau menunggu as-sabaha, pagi hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau ada di waktu pagi, fala tantazir, maka janganlah engkau menunggu al-masaa, waktu sore. Wa khudh min sihhatika, wa khudh, dan ambillah min sihhatika, dari kesehatanmu, lima radika, untuk sakitmu, wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk kematianmu. Ini hadisnya. Kemudian syarahnya dari Ibnu Hajar. Kita langsung di maknanya saja. Ini di awal-awal hanya menjelaskan mengenai tarjamah dan juga sanad. Mengenai rawinya kita ambil dari sini saja langsung. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu, sabda Nabi, akhadha Rasulullah bima, ucapan rawi yaitu Ibnu Umar, akhadha Rasulullah bimangkibi, fihi, di dalamnya ta'yinun, penentuan, ma, sesuatu, ubhima, yang diibhamkan artinya tidak disebutkan, fi riwayati Laitsin, dalam riwayat Laits, inda Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi. Jadi di sini ada penjelasan mengenai sesuatu yang tidak disebut dalam riwayat Tirmidzi. Akhadha bi ba'dhi jasadi, dalam riwayat Tirmidzi dikatakan akhadha bi ba'dhi jasadi, Rasulullah memegang bi ba'dhi jasadi, dengan sebagian tubuhku. Nah, kata sebagian tubuhku ini mubham artinya tidak dijelaskan apa itu sebagian tubuh. Dalam riwayat Al-Bukhari dijelaskan bahwa yang dipegang oleh Rasulullah adalah mangkibi, pundak Ibnu Umar. Wal mangkibu, dan al-mangkib bikasril kafi, dengan kasrohnya kaf, kafnya di kasroh. Mangkib bukan mingkap atau mangkab, tapi mangkib. Majma'ul adudi wal katifi, majma', pertemuan. Majma'ul adudi, pertemuan antara lengan, wal katifi, dan bahu. Wadubita, dan diharokati, fi ba'dil usuli,
atau dibaca ya, dibaca fi ba'dil usuli dalam beberapa usul, dalam beberapa naskah utama manuskrip bitasniyati dengan tasniyah. Jadi bacanya ada yang bimangkibaya kedua pundakku. Qauluhu sabda Rasulullah kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Qala at-Tibi. At-Tibi berkata, laisat aw lisyak. Aw di sini tidaklah untuk menunjukkan keraguan. Jadi bukan Rasulullah itu ragu-ragu antara jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melalui perjalanan. Bal litakhir, tetapi untuk memilih. Memilih artinya wal ibahati dan membolehkan. Artinya keduanya sama-sama benar. Jadi bisa jadi menjadi orang yang asing atau menjadi orang yang melewati perjalanan. Dua-duanya maknanya mirip begitu. Wal ahsan dan yang baik antakuna, yang lebih baik antakuna bimakna bal, yaitu au di sini diartikan sebagai bal. Bal artinya bahkan atau tetapi maknanya lebih yang kedua lebih dalam begitu. Maka bisa diartikan bahkan. Jadilah di dunia seakan-akan ke orang yang asing, bahkan seperti orang yang melewati sebuah perjalanan saja, orang yang hanya numpang lewat saja. Fasyabbaha, maka Rasulullah mentashbihkan, menyamakan, memetaforakan an-nasika, seorang yang ahli ibadah dari kata nusuk, as-salika, orang yang berjalan, maksudnya berjalan ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bil gharibi, seakan-akan seperti orang yang dengan orang yang asing, alladzi laisa lahu maskan, yang dia tidak mempunyai maskan tempat tinggal, ya'wihi, untuk dia berlindung, untuk dia tinggal, wala sakanun, dan juga rumah, yaskunuhu, yang dia tinggal di dalamnya. Jadi Rasulullah menyamakan seorang muslim yang beribadah di dunia ini seperti orang asing yang tidak punya tempat numpang tinggal dan juga tidak punya tempat rumah untuk ditinggali. Summa taraqqa, kemudian Rasulullah meninggikannya, jadi menaikkan level tasbihnya. Wa adraba anhu, dan berpaling dari ahsan gharib ini ila abiris sabil, kepada orang yang numpang lewat, orang yang melalui perjalanan. Kemudian Rasulullah memberikan tasbih yang lebih dalam lagi, memberikan metafora yang lebih dalam lagi. Li'annal gharib, karena orang yang asing, qad yaskunu fi baladin. Qad yaskunu, qadnya masuk dalam fi'il mudhari', maka artinya adalah terkadang. Terkadang dia tinggal fi baladil ghurbah, di negeri tempat negeri asing tersebut. Al-ghurbah dari kata gharib tadi sama. Bi khilafi abiris sabil, berbeda dengan abiris sabil, orang yang numpang lewat saja. Al-qasidi, yang berniat menuju li baladin, menuju kepada suatu negeri, syasi'in, yang sangat jauh. Syasi' sama dengan bait, tapi maknanya lebih dalam daripada bait. Wa bainahuma, dan antara keduanya, antara negeri aslinya dengan negeri yang dituju, audiyatun, jamak dari wadi, bukit-bukit, urdiyatun dari kata arda yurdi, yang artinya adalah ahlaka yuhliku, yang bisa membuat dia binasa. Wa mafawizu, dan mafawis kalau tidak salah rintangan-rintangan. Muhlikatin artinya sama dengan murdiatin, yang bisa membinasakan. Wa qutta'i tariqin, qutta' jamak dari qati', yang artinya qutta' tariq adalah para perampok, dan orang-orang yang merampok, para perampok. Fa inna min sya'nihi, maka sesungguhnya urusan dia atau lazimnya dia, alla yuqima, untuk tidak mukim, untuk tidak tinggal, lahdatan, walaupun sesaat, wala yaskuna, dan tidak tinggal, ya sama ya, yuqima dengan yuskana, hanya menguatkan, lamhatan, walaupun hanya satu kedip mata. Kalau orang itu dia mempunyai tujuan untuk kalau dia hanya melewati sebuah perjalanan saja ke negeri yang jauh, yang banyak rintangannya, banyak perampoknya dan seterusnya,
maka pastilah dia tujuannya bukan untuk tinggal, tapi hanya lewat saja. Jadi ketika dia melewati negeri-negeri itu, dia bukan tinggal di situ, hanya lewat saja, karena dia ada tujuan yang akan ditujunya negeri yang jauh tadi itu. Wa min thamma, dari sinilah, maka dari sanalah aqabahu, Rasulullah memberikan ta'qib, meneruskannya, menyebutkan, maaf bukan Rasulullah, Ibnu Umar di sini. Ibnu Umar menambahkannya biqaulihi, dengan ucapannya, idza amsaita, kalau kamu berada dalam waktu sore, fala tantadhir sabah, maka janganlah kamu menunggu waktu pagi, ila akhiri, sampai akhirnya. Wa biqaulihi, dan juga ucapannya, wa'udda nafsika, dan wa'udda, dan anggaplah nafsaka, maaf bukan nafsika tapi nafsaka, dirimu, sebagai maf'ul bihi, fi ahlil quburi, di kalangan ahli kubur. Wal makna, dan artinya adalah istamir, teruskan, sairon, berjalan, wala taftur, jangan berhenti, teruslah berjalan. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, idza qassarta, kalau engkau qassara yuqassir itu artinya taksir ya. Taksir artinya tidak maksimal ya, tidak semangatnya kendor, ya tidak meneruskan perjalanannya. In qata'ta, maka engkau akan terputus, tidak sampai pada tujuanmu. Wa halakta, dan kau binasa, fi tilkal audiyati, di lembah-lembah tersebut. Wa hadza, dan ini ma'nal musyabbahi bih, adalah makna sesuatu yang ditasbihkan dengannya. Wa amal musyabbah, dan adapun sesuatu yang ditasbihkan, fahuwa, maka itu adalah qauluhu, sabda Rasulullah, ucapan Ibnu Umar, wa khudh min sihhatika, dan ambillah dari kesehatanmu, lima radika, untuk sakitmu. Ini dalam balaghah ya. Jadi yang musyabbah bihnya adalah idza amsaita falat, gimana tadi? Musyabbahnya adalah khudh min sihhatika lima radika. Gunakan waktu sehatmu ketika untuk waktu sakitmu. Maknanya musyabbah bihinya adalah janganlah kamu berhenti, tapi teruslah beraktivitas. Ketika mampu untuk beraktivitas, maka teruslah beraktivitas. Artinya annal umura, bahwasanya umur itu la yakhlu, tidak kosong, an sehatin, dari kesehatan, wa maradin, dan kesakitan dan sakit penyakit. Jadi orang itu pasti sehat atau sakit, kadang sehat kadang sakit. Fa idza kunta sahihan, maka apabila engkau berada sahih, dalam kondisi yang sehat, fasir, maka berjalanlah, sayral qasdi, seperti perjalannya orang yang mempunyai tujuan, wazid alaihi, dan tambahkanlah, jadi semangatlah, punyalah semangat, biqadri quwwatika, sesuai dengan kadar kekuatanmu, madamat fika quwwatun, madamat, selama, fika, di dalam engkau, di dalam dirimu, quwwatun, ada kekuatan, selama punya kekuatan, teruslah berjalan. Bihaitsu yakunu, sekiranya ada sesuatu, bika, denganmu, mintil kaziyadati, dari tambahan itu, qaiman, bisa menggantikan, maqama ma, yaitu kondisi sesuatu, la'allahu, yang barangkali, yufawwitu, terlepas atau terlewat, halatal maradi, dalam kondisi ketika sakit, wa dhafiyah, dan lemah. Maksudnya adalah ketika kamu sedang sehat, maka maksimalkan, tambahkan, semangatlah, karena itu barangkali akan nanti bisa menggantikan ketika kamu sedang sakit. Ketika sakit kita tidak bisa ngapa-ngapain, berarti kita terlewat banyak hal, aktivitas kita banyak terbengkalai. Maka ketika sedang sehat, maksimalkan, jangan digunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Maksudnya begitu. Zada Abdah menambahkan, fi riwayatihi an Ibnu Umar, dalam riwayatnya dari Ibnu Umar, ubudullah, jadi ada tambahan riwayat lain dalam riwayat Abdah, ubudullah, beribadahlah kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan engkau tarau, melihatnya, wakun, dan jadilah fi dunya, di dunia, al hadis. Wazada Lais, dan Lais menambahkan fi riwayatihi, dalam riwayatnya, wa'udda, dan anggaplah nafsaka, dirimu, fi ahlil kubur, di kalangan ahli kubur. Wa fi riwayati Sa'id bin Mansur, dalam riwayat Sa'id bin Mansur, wa ka'annaka, dan seakan-akan engkau
abiru sabil, orang yang melewati perjalanan. Baik, saya kira cukup untuk ini pertemuan yang terakhir. Semoga kita bisa memahami dan menambah ilmu kita dalam mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW dan maknanya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي ما لن يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي منايا يكون لي شأن كشأن